aplikasi di luar standar pabrik pun itu gampang masuk, tinggal download. Benar gak? Tinggal buka Google atau Play Store, kan gitu, tinggal cari tes www.xvideos. Saya tahunya dari dai cilik ini. Mohon maaf, saya bongkar rahasia kamu di sini ya. Mabar gitu. Wih, mabar, langsung mabar. Mau nyawan baik, ya artis satu. Ya Allah ya Rabbi dah. Iya handphone, terus Android, lalu mudah untuk mendownload aplikasi. Cuman kadang-kadang kita lupa sudah memasukkan aplikasi, sehingga kalau handphone terlalu banyak aplikasi di luar standar lemot nggak? Lemot kan? Ngeblank. Bahkan banyak orang disebutnya lola, loadingnya lama. Bener kan itu mencak berak gaul buari. Ngeblank. Maka kan lamun handphone Samsung biasanya, lamun identik Samsung, mayoritas pakai Samsung, sok minta pembaharuan, ya kan? Sekarang, nanti tengah malam atau tidak sama sekali, kurang lebih seperti itu ya. Kalau langsung kita download sekarang artinya langsung pembaruan itu lebih bagus. Kalau nanti tengah malam, mending paketan nggak keburu habis. Kalau keburu habis, nggak bisa pembaharuan. Apalagi kalau tidak sama sekali. Handphone ini lama-lama lemot berat. Sudah lemot berat, lemot berat, kebel ya. Sok ngeden ngeblank. Software kena, LCD-nya kena. Awal ngeden saya cek, semua abu-abu lah gitu. Kayak warna janda lah gitu. Atau ya ungu lah, warna-warna kabupaten lah, lapiola. Jaki gitu pokoknya nama. Ngeden. Tidak kita langsung perbaharui, tidak kita perbaiki, mulai ngelebar. Benar tidak? Ngeblank. Tidak diperbaharui, diantap baik kurang, bahkan terus orang loba ngasupun aplikasi lain dikurangan ditambahan deh. Ngeblank total. Benar tidak? Enggak ngeblank total, masih bisa nerima telepon, bisa. Cuman kita nggak pernah tahu siapa yang telepon. Karena layar sudah ngeblank. Bener gak? Kamu malah menung ayo telepon tadi angkat kamu ngarasan loba hutang apa? Sieun debt kolektor be nagih ya. Waduh, geus jatuh tempo ya. Tadi angkat. Ayo sekali diangkat karena terus telepon. Assalamualaikum, gandeng siap, teleponan aing bae. Iya, emak. Coba Pan, lu tadinya mau mengasih warisan karena digertak sama kita, orang sakit hati kan. Emak kita ngerti jadi buka warisan dah. Ya Allah ya Rabbi. Masih bisa nerima WA, SMS? Bisa. Masuk kan? Cuman layar sudah ngeblank. Nggak tahu siapa yang WA atau yang SMS. Dan nggak tahu kata-katanya apa. Begitupun kolbu kita kalau tidak diperbaharui, lama-lama ngeblank ngeden. Yaswadul kolbi ireng atine. Hidung kolbu nah, kebel-kebel rata, kebel ngeblank. Jangan pun ustadz kiai, wali, sekalipun Allah yang ngomong melalui Al-Quran, sekalipun Kanjeng Nabi yang ngomong melalui hadis, tidak pernah akan didengar dan diresapi, tidak akan pernah dilihat. Karena kolbu nangis keblek yuksil kolba atos atiknya geus teuas hatena geus hese dikarti teh ngenet pas kebudi ewe atus ya. Ya Allah ya Rabbi. Iya mata perlu pembaharuan. Minimal orang dicuci oleh air istighfar, air zikir la ilaha illallah, la ilaha sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala sayyidina Muhammad, atau berbagai zikiran dicuci sama saja. Istimewa. Iyalah kolbu orang lamun tadi perbaharui Kanjeng Nabi. Jangan pun urusan kolbu. Nih, kalau berat orang yang over kapasitas sulit. Ya. Allah nyiptakeun pejit di jero beuteung urang. Kadut. Ya kan? 18 jengkal panjangna. Syanawi nyaritakeun dina kitab Kasyifah. 18 jengkal panjangna. Genep jengkal, 6 jengkal itu untuk nasi. 6 jengkal lagi untuk air minum. 6 jengkal untuk nafas. Kita mah
makan hancak napas dipakai kejo. Iya kan? Wilayah napas dipakai nasi. Akhirnya ngap, kamangkarahan cak orang Sunda. Nggak ada ini adzan, Allah Akbar, lohor. Helai. Ngantuk. Karena terlalu berlebihan. Iya kan? Nutadina harus mi'raj, terjadi mi'raj. Kan mi'rajna umat Kangjeng Nabi adalah sholat. Kan gitu. Mi'rajna umat Kangjeng Nabi adalah sholat. Mi'raj Kangjeng Nabi hakikat mi'raj kapanggih jeung Allah. Urang ge sarua salat kapanggih jeung Allah. Karena geus kaberatan helai budayut ban. Cak melah lohor mah jam 3 lewat ini sekarang mah hampir setengah 4. Udah nanti aja setengah 3 lah. Sholatnya tidur dulu. Tidur. Bener bangun-bangun setengah 3, cuma setengah 3 subuh. karena kaberatan teh. Ini kan overload. Over kapasitas. Pergi ya? Mobil truk ekspedisi kenapa lambat nyampe ke tujuan? Misalnya ada kiriman ke Demak. Ke Demak tuh sekarang paling 6 jam lewat tol. Iya kan? Itu paling anggaplah lamanya 8 jam lah. Ini itu. Anggap lama 8 jam lewat tol ke Demak. Tapi kenapa mobil-mobil ekspedisi atau truk nyampe-nya sehari semalam baru nyampe? Bahkan sampai kedua harinya baru nyampe. Beda dengan mobil Innova atau mobil-mobil yang lainnya. Kenapa coba? Karena berat. Terlalu banyak muatan. Orang sini nih. Orang sini, ibu-ibu sini nih. Balap motor sama Rosi. Tahu nggak Rosi? Pembalap motor. Ibu-ibu dia mau Mio. Mau Mio Ben yang bagus-bagus dah. Rosi bawa motor balap yang 1000 cc. Balap motor. Saya yakin ibu-ibu orang perumahan sini menang. Percaya tuh. Yang penting asal Rosinya sambil bawa beras 10 ton. Ini bukan urusan ekspedisi truknya. Sekalipun Lexus, sekalipun Mercy, sekalipun Baby Ben, Innova dan berbagainya, kalau dimuati beras 10 ton, pasti ngarampeyek. Pasti lambat. Pasti berat. Sekalipun truk atau losbak, kalau kosong pasti cepat nyampenya. Kenapa kita lambat nyampe ke finish? Artinya lambat nyampe kenal dengan Allah, lambat nyampe ke hadrah qudsiyah, lambat doa kita diijabah oleh Allah karena terlalu banyak muatan dalam diri kita. Paham orang? Bagaimana Mas dapat dimengerti? Iya kan? Pengen mobil, pengen rumah, pengen tanah, terus pengen kapal, pengen motor, pengen jabatan, pengen anu. Hayang nyandung sagala, boga peler letik. Ih, Masya Allah. Terlalu banyak muatan, akhirnya overload. Ya kunaon, kenapa kita tidak mau mi'raj doa kita? Padahal Ar-Rajab litathhiril badan, Sya'ban litathhiril ruh, Ramadan litathhiril qalbi. Bulan Rajab untuk membersihkan badan, bulan Sya'ban untuk membersihkan kolbu, hati kita, dan bulan Ramadan untuk membersihkan ruh. Kenapa tidak akan pernah bersih ruh kolbu kita di bulan Sya'ban kalau tidak dibersihkan dulu badan kita di bulan Rajab? Tidak akan pernah bersih ruh kita di bulan Ramadan kalau kolbu kita tidak dibersihkan dulu di bulan Sya'ban. Dan makanya kenapa di bulan Ramadan, setelah Ramadan tidak ada asar, tidak ada tapak efek ibadah. Bahkan gontokan terus, silaturahmi putus, bahkan terus aja dendam karena terlalu banyak muatan. Sulit. Taraweh orang tinggal taraweh, ngadoa tinggal ngadoa. Orang tapi ngadoa teh nyampe doa orang mentali. Sinyalnya teh bagus. Nolak. Terlalu banyak aplikasi di luar standar agama. Di luar standar pabrik. Ini kan bahaya. Kenapa kan kita tidak mi'raj? Makanya kan pesawat itu kan ada over kapasitas, ayat maksimal kapasitas. Misalnya pesawat umroh Boeing itu maksimal 500 orang dengan kru.
500 orang. Dan kalau pesawat Garuda Airlines itu 32 kilo maksimal sampai 35 kilo toleransinya. Kalau Saudi Airlines itu sampai 40 kilo toleransinya. Sudah dihitung 40 kilo dikali 500 orang sekian ton. Lebih dari itu dilarang untuk terbang, bahkan wajib dikurangi. Nggak ada urusan tuh, kadang-kadang banyak yang ditinggalin, terhambur-hambur barang-barang berharga kita di bandara. Kenapa? Karena takut lambat nyampe ke tempat tujuan, bahkan mengakibatkan takut jatuh. Pesawat pun ada maksimal kapasitasnya. Makanya pesawat bisa memi'rajakan kita dari Bandara Soekarno-Hatta ke Jeddah maupun dari Jeddah ke Bandara Soekarno-Hatta. Bisa membawa kita. Kenapa? Sesuai dengan pengasihnya. Sesuai dengan kapasitas pelaturan maskapai penerbangan. Kenapa kita lambat nyampe ke Allah? Karena terlalu banyak muatan overload. Ini perlu pembaharuan. Kurang perlu pembaharuan. Maka ada peribahasa, jadidis safinah fa innal bahra amik. Perbaharuilah perahumu, karena sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam. Kita mau nyebrang ke Pulau Seribu lah, jangan jauh-jauh, yang kita tahu aja ya. Yang kita tahu. Kita mau nyebrang kan butuh perahu ke Pulau Seribu. Kemudian perahu ini papannya kendor, tidak kita perbaharui. Kita jalan saja. Di tengah jalan karena terpa ombak dan berbagainya, jebol papan, air masuk, tenggelam nggak? Tenggelam. Satu. Kedua, oke, papannya kita perbaharui, bagus. Bagus. Tapi bahan bakarnya, bensinnya atau solarnya tidak kita cek lagi. Tidak kita tambah atau bawa stok. Di tengah jalan kehabisan bahan bakar, terdampar nggak? Terdampar. Oke, kita bagus, papannya kita perbarui bahkan dengan yang baru. Wah, yang super mewah, yang super. Kemudian bahan bakarnya bagus, bahkan bahan bakarnya kita stok. Kan itu untuk cukup bolak-balik. Tapi pilotnya atau nahkodanya tidak canggih atau tidak lihai. Nahkoda na tengarti, tesakola. Mulailah jalan, di tengah jalan ada ombak begitu besar, bukan ngehindar, ditabrak aja, kebalik nggak? Kebalik kapal itu. Kenapa? Tahu nggak kapal Titanic? Kapal Titanic itu saat itu kurang lebih tahun 1930, di tahun-tahun itulah, era-era itu kan disebut, nggak aja ngomong Mas Sayyidul Safinah, weh, gustinya kapal. Rajanya kapal. Kapal yang mendunia, yang buatan Inggris, dan bahkan ada diambil 3 tingkatan, VIP, terus kemudian pertengahan lah atau ekonomi, dan menampung ribuan orang di situ. Dan ini kapal digadang-gadangkan tidak ada duanya di dunia untuk pelayaran ke berbagai negara. Berbondong-bondong orang-orang yang punya duit sampai orang yang biasa, yang ekonominya biasa, karena udah ada tingkatan itu, masuk ke situ pengen merasakan nikmatnya kapal Titanic. Bahkan klub ada, hotel ada, diskotik dan berbagainya ada. Bioskop pun ada. Mulailah dia berlayar. Di tengah jalan ternyata ada trouble. Apa? Menabrak gunung es. Secara mitos cerita seperti itulah kira-kira. Dituntut perusahaan yang membuat kapal Titanic. Kenapa bisa nabrak es? Berarti sistem yang tidak baik. Menolak kapal saat itu, untuk tahunan itu sistem sudah maksimal, bagus, sempurna. Ternyata teliti, setelah punya teliti, nahkodanya yang disalahkan. Nahkodana anu teliti. Kesalahan nahkoda. Kenapa? Kurang teliti manehna. Kan gitu. Tidak memperhatikan navigasi. Ketika dia sudah sudah di hadapan gunung, sulit untuk menghindar, cuman hanya beberapa derajat, tetapi terjadi tabrakan. Akhirnya naon? Belah. Tenggelam. Banyak yang mati? Sangat banyak. Ya Allah ya Rabbi. Tapi mohon maaf, orang yang tenggelam di lautan dunia masih banyak bisa yang menolong. Sementara yang saya tahu, tolong dikoreksi,
Paling dalam untuk saat ini ilmuwan menemukan adalah Palung Maria. Lautan yang paling dalam bahkan hampir 1000 kilo. Marina ya? Nah itu. Mariana, Palung Mariana. Maksudnya itu. Palung Mariana paling dalam itu, luar biasa untuk saat ini. Kalau alam lah, mungkin ada lagi ilmuwan yang menemukan lagi itu. Dan tidak ada ikan-ikan biasa tuh nggak ada di sana. Cuman hanya ikan-ikan pilihan. Nggak tahu makhluk-makhluk apalah, cuman sedikit. Tapi sedalam-dalamnya Palung Mariana masih ada orang yang bisa tembus ke sana. Buktinya ilmuwan menemukan itu. Sriwijaya Air jatuh masih bisa ditemukan, walaupun sekarang belum 100%. JT10 jatuh masih bisa ditemukan di dunia, walaupun belum 100%. Tapi kalau kita sudah tenggelam di lautan akhirat neraka, siapa yang menolong kita? Jadidis safinah fa innal bahra amik. Perbaharuilah perahumu karena sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam. Siapa yang menolongi kita kalau sudah tenggelam di lautan neraka, di lautan akhirat? Siapa coba yang menolongi kita? Masih ada tim SAR tenggelam di dunia, di lautan. Makanya pesawat Citylink tahun 2012 atau 2013 sempat gagal terbang dikarenakan apa? Pilotnya mabok. Padahal itu kapal disebut, anggaplah layak kapal baru, layak terbang dan mesinnya layak terbang dan kapalnya pun bagus, layak terbang, sangat layak. Tapi sempat gagal terbang, bahkan diskor perusahaan Citylink, bahkan dipecat pilotnya. Karena mabok kan sebelum berangkat, itu kan dia mengumumkan dulu, mengumumkan ngoceh, dekaruan, ngelantur, pasti samperin, ternyata mabok. Akhirnya gagal terbang. Kenapa nggak jadi terbang? Karena pilotnya mabok. Bisa-bisa jantung daun karena gitu. Gunung Karang dianggap jantung cau deh. Gua pikir jantung cau, jantung pisang. Nggak taunya ujung Gunung Karang. Dia tabrak aja kan, atau Gunung Salak. Lalu jadi tenggelam. Siapakah badan besar kita? Apa namanya perahu itu? Badan kita. Ini adalah perahunya. Mana nahkodanya? Qalbu kita. Ini nahkoda. Tidak mungkin saudara mamang bibi di dia ya, paman kabehan di dari ya, tidak mungkin hadir di ini tempat, di majelis ilmu ini kalau tanpa dorongan hati niat ingin di sini. Bener tuh? Sanajan orang boga tetangga deket nempel jeung masjid, diundang 1000 kali itu niat datang aja mau. Ada yang gak diundang juga tapi niat datang majelis ilmu, datang aja tanpa diundang juga. Kan dorongan hati. Siapa nahkoda itu? Qalbu kita. Maka perlu, bahkan nahkoda sekalipun pilot Limbong, pilot Vincent dan berbagainya, pilot-pilot yang udah profesional, tiap tahun terus ada pembaruan pelatihan. Apalagi setiap pesawat datang baru, itu pasti pelatihan lagi. Karena biar tidak salah menggunakan. Ruhnya di pilot. Begitupun nahkoda. Nawas, tapi maaf. Setiap kapal besar, kapal laut maupun pesawat terbang, itu pasti mempunyai skoci. Terutama kapal laut. Mempunyai sampan. Ya kan? Mempunyai sampan. Karena untuk apa? Penolongan. Pertolongan pertama atau penolongan darurat. Pelampung-pelampung. Makanya di kapal Titanic tidak semuanya mati. Ya kan? Banyak yang selamat. Siapa? Mantannya dia, Rostija. Rosmina dah udah pokoknya dah. Gitu. Pokoknya saudaranya Rosmini. Ros. Itulah perpisahan antara Ros dan siapa? Leonardo DiCaprio. Waduh. Banyak yang selamat, masih banyak ratusan, mungkin hampir duanya yang matang dengan yang selamat. Siapa yang dapat naik sampan kapal-kapal kecil dan yang naik pelampung itu? Siapa yang nggak selamat? Yang nggak kebagian skoci, yang nggak kebagian sampan, yang nggak kebagian pelampung, bertahan di kapal besar sehingga. Maka kita pun perlu skoci. Mana skocinya? Qobliyah ba'diyah kita itu skoci kita. Anggap sholat fardu 5 waktu itu kapal besar kita, Titanic kita, dan kita perlu skoci.
Mana qabliyah ba'diyah, duha, tahajud, sedekah, tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Ngucap orang Sunda, silaturahmi, hadir di majelis ilmu dan berbagainya, itu sekoci kita. Kangjeng Nabi pun itu membuat sekoci ketika dimi'rajkan Kangjeng Nabi. Terbang dengan buruk, kata malaikat Jibril, inzil fasalli ya Muhammad. Inzil fasalli rakaatin ya Muhammad. Turunlah engkau Muhammad dan sholatlah 2 rakaat. Sholat 2 rakaat Kangjeng Nabi. Ya kan? Ketika ditanya, atadri aina sholat ya Muhammad? Apakah engkau tahu di mana kau sholat Muhammad? La adri. Orang-orang kata Kangjeng Nabi, tidak tahu. Engkau sholat di Thayyibah, di Madinatul Munawwarah, di mana kelak engkau dan umatmu hijrah. Terus Kangjeng Nabi terbang lagi sholat, inzil fasalli rakaatain ya Muhammad. Turun kau, sholatlah 2 rakaat ya Muhammad. Sholat. Ditanya lagi, tahukah engkau Muhammad sholat di mana? La, tidak. Engkau sholat indah syajarati Musa alaihissalam, di dekat pohon Nabiullah Musa alaihissalam. Terbang lagi, turun lagi, ditanya lagi, tahu sholat di mana? Tidak. Engkau sholat di Turi Sina. Wa kallamallahu Musa taklima, di mana Allah dan Nabi Musa berbicara. Mukallamah. Terus turun lagi Kangjeng Nabi, suruh turun lagi, sholat lagi. Ditanya yang terakhir, di mana? Di Baitul Lahmi. Tempatlah atau Bethlehem, orang Yahudi mengatakan tempat lahirnya Nabiullah Isa alaihissalam di Maryam. Datanglah ke Aqsa, diikat. Datang Kangjeng Nabi sholat tahiyatul masjid. Kemudian azan, malaikat dan qomat, seolah-olah azan dan qomat itu adalah minangka sholat wajib. Sholat wajib, pada sholat sunnah nggak perlu azan dan qomat. Filosofinya ada sholat wajib. Jadi Kangjeng Nabi tindak sebagai imamnya, menunjukkan kepada pangkat Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ini Kangjeng Nabi pun pakai skoci, membuat sekoci, qabliyah, seolah-olah tahiyatul masjid dan berbagai. Takut sholat wajib kita yang kurang bagus, anggap kapal besar kita, maka perlu kita sekoci. Takut nanti nabrak gunung neraka di akhirat, perahu besar kita bisa naik sekoci. Ditolongi oleh qabliyah ba'diyah kita, ditolongi oleh duha kita. Paham orang mas? Ya Allah ya Rabbi, ya qabliyah. Kangjeng Nabi anggap minangka kapal besar, seolah-olah. Padahal Kangjeng Nabi kapal yang begitu sempurna, zahiran wa batinan, yang tidak akan pernah habis, yang tidak akan pernah terjal, tidak akan pernah hancur menabrak karang atau dimakan karang, tidak akan pernah terbalik dihantam ombak yang begitu besar. Kapal yang begitu sempurna Kangjeng Nabi, yang tidak pernah ada tandingannya. Tapi Kangjeng Nabi masih butuh sekoci, masih memperbanyak sampannya. Mana buktinya? Kangjeng Nabi kalau sholat malam sampai bengkak sampeannya, kakinya. Dengan tahajud dan istighfarnya, udah mengumpulkan sekoci. Untuk siapa? Untuk kita semua. Yang disebut syafaatul uzma Kangjeng Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang akan naik sekoci na Kangjeng Nabi. Maka nanti kita akan menghadapi Ramadan, ada tarawih. Itu sekoci kita. Menambal apa? Takut puasa Ramadan kita yang wajib kapal besar kita ada yang kurang kontrol. Takut mungkin papannya kita kurang pas. Karena papannya suka dipakai nongkrong di pasar daun atau di puri. Ya kan? Bensinnya besin kurang bagus. Ya kan? Dengan gibah kita nggak sengaja. Oh saya nggak kemana-mana, nggak pernah gibah. Iya tapi YouTubean seharian. WA-an, Facebook dan update status. Doakan aku ya semoga aku selamat sampai maghrib. Emang lu mau kemana? Udah kemana tuh ya? Medan sih. Ya Allah ya Rabbi terus.